Selamat datang di ODJ, obrolan di luar Jamrut. Putri, gadis celia yang baru melek. Kamu tahu lagu Jamrut apa? Itu yang tetet, tetet, Tet, tetet, tet, 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 tet. semuanya telah ku. Bukan. Itu armada Town Square itu ya. Tet, 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 tet. Ini kenapa Zari ngomong itu guys? Karena dia hari ini tanggal berapa Zari? Tanggal 11 Januari dia ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun Zari, selamat ulang tahun. Thank you. Gimana rasanya ulang tahun di hari perekaman ODJ? Happy sekali pertama. Happy sekali. Bohong banget. Siapa orang yang pertama ngucapin ulang tahunmu, Zah? Ini apa? Diriku sendiri. Google nggak ngucapin? Sama BCA tadi. Ini pagi-pagi aku buka notifikasi selamat ulang tahun. Oh iya, kamu emang seprioritas itu nasabah BCA-nya? Nggak tahu, emang dia nulis aja notifikasi sama. Itu otomatis sekali, Ya, memang bot ya itu ya. Cuma kayaknya kalau itu berarti juga. Tapi sangat pilu sekali ya ceritanya. Sekali. Kamu yang ulang tahun yang ngucapin BCA. BCA sama aku laku. Di SMS ya. Aku laku karena memang kamu nasabah. Jadi kamu lihat nanti aku laku ngucapin, ya aku laku peduli sama aku pinjem lagi ya. Gitu. Ya, itulah apa namanya politik timbal balik. Tapi ngomong soal politik Zari, ini dari ulang tahunmu ini kita bahas soal politik. Biar kamu kalau kena somasi, ya biar sekalian aja. Kamu itu kayak happy banget ya. Jadi ODJ itu adalah waktu dimana kita berkonten lagi. Terakhir saya upload konten itu tahun 2025, tahun yang lalu loh, Zar. Iya, tahun yang lalu. Kita bahas terlalu bapak-bapak banget. Ini pada masih Januari loh. Masih Januari ya. Memang kadang kita kan kalau di sekolah gitu kan pas kita libur nih ulang tahun baru cuma 2 hari tuh libur biasanya tuh, atau 5 hari lah gitu loh. Terus pas di sekolah pas upacara hari Seninnya tuh suwira ketemu terus setahun nih ya udah. Aku ketiduran sampai setahun. Pas lihat emang meninggal. Pas lihat emang meninggal. Baru sadar. Aku dikuburin setahun beneran ini. Enggak, maksudnya kalau ngomong soal politik kan lagi rame banget ya politik, di mana orang-orang tersinggung karena ucapan atau materi Panji di Mensreya Netflix. Itu orang-orang yang tersinggung menurutku ya. Orang-orang yang belum pernah nonton spesialnya Panji atau spesial stand up yang memang harganya mahal. Tapi aku yang memang beli digital downloadnya gitu full. Kan selama ini Panji juga kalau bahas politik juga kan ya tetap ada dan pasti akan menyinggung. Cuma kan nggak semua orang menikmatinya. Nah sekarang masuk Netflix semua orang bisa menikmatinya. Semua orang ngedownload bajakannya kan. Jadi clipper gitu kan. Jadi orang kan tersinggungnya memang karena klip itu bukan karena dia nonton fullnya. Karena itu kan bukan buat di-share ke publik juga kan awalnya. Ya awalnya, tapi kan Panji butuh uang buat ngembangin Comika.id katanya. Jadi dia tawarin ke Netflix, terus Netflix akhirnya menerima dengan lapang dada. Gila, seneng dong dia. Sebenarnya Panji bisa aja ngasih video-video lamanya dia kayak Merdeka dalam Bercanda yang dulu kayak Komodo Menoy, Indonesia Maya. Tapi dia lebih milih yang terbaru mungkin biar rame sekalian, biar memang angkanya lumayan oke juga harganya gitu. Ya emang itu maksudnya dari konsep acaranya juga sebenarnya kan itu emang ditujukan memang untuk mengkritisi semuanya. Dan yang nonton juga eksklusif kan harusnya kan. Terus ternyata jadi inklusif sekarang ya tetap pasti akan rame. Tapi kemarin tuh yang unik dari kasusnya itu ternyata ada banyak kayak dosen-dosen juga yang mereaksi itu, bikin reaksi terhadap materi Panji. Katanya ini menghina fisik. Oke. Menghina fisik. Menghina tentang Wapres juga. Katanya ngantuk itu ya. Ngantuk itu. Ngantuk mah orang normal. Itu orang. Ngantuk itu lebih ke fisik karena diangkat sama Dokter Tompi yang bilang katanya fisiknya yang dimaksud ngantuk ini memang fisiknya seperti itu dan itu bukan ngantuk dan memang itu fisik. Jadi para buzzer ini katanya itu ngangkat topik itu biar ya bisa nyecar Panji, padahal banyak hal-hal topik-topik yang dibahas Panji itu yang memang bener adanya gitu loh. Jadi orang menutupi semua kritikan yang memang bagus itu dengan hujatan yang mengarah ke fisik itu. Padahal banyak sekali materi Panji di spesial-spesial sebelumnya yang memang lebih parah. Yang memang kayak gitu leluconnya gitu. Leluconnya emang ada itunya gitu loh.
Dan dia dikritiki Dr. Tompi aja si Panji bilangnya, ya terima kasih atas koreksinya. Iya. Begitu. Tapi emang itu bukan ini. Aku nonton yang pas dikritik kan nonton yang dia nanggepin kan. Ya. Nah itu emang cara bercandanya Dr. Tompi sama Panji seperti itu. Oh, cara bercandanya jadi mereka. Bukan mereka bertengkar gitu. Oh enggak, Dr. Tompi memang enggak bertengkar, memang kan saling respect karena juga. emang Dr. Tompi pengen ngasih tahu tentang pemahaman apa yang di Panji. Karena ini kan gate-nya lagi viral kan. Kan juga kalau misalnya mau adu debat sama Dr. Tompi kan nanti kalau Panji bilang tuh, aku enggak begitu kok, Dok. Dr. Tompi bilang, "Stupid papa tuh pete, gitu. Sambil operasi plastik. Dirimu pernah kesinggung enggak dengan omongan orang? Sering kayaknya. Sering kayaknya. Kayak semua omongan orang kamu enggak akan langsung bantah di tempat, kamu akan ke rumah terus WA aku. Mas aku tersinggung kayak mau Mas. Iya, kalau orang baca Al-Fatihah pun aku juga tersinggung. Kok bisa? Orang baca Al-Fatihah kamu tersinggung bisa? Ya aku tuh. Iya. Kalau bisa, ya enggak, maksudnya kadang itu dilebih-lebihkan aja. Ya kenapa kamu bisa tersinggung dengan omongan orang tuh? Kadang tuh orang bahas fisik, terus dia nyecar perilakumu, apa orang yang nyindir. Ya, kamu. Iya, karena emang aku dari kecil kan dibully. Tapi maksudnya kesinggung itu ya wajar gitu. Jadi apa sih biasanya apa? Kayak looks-mu atau ya, bentukanmu bilang, kowe elek, kowe bosok kowe ngono. Terus bilang, kowe luwe bosok. Enggak ada wanita yang mau sama kamu. Oh no, wis tak bayar. Gue ning kamar. Tapi ya emang itu udah dari dulu maksudnya kalau aku gampang tersinggung. Karena emang dari dulu nggak bisa ini loh, apa namanya, berekspresi gitu. Oh, nggak bisa berekspresi. Kamu datar ekspresinya, Kamu apa nih? Ngono. Oh iya. Ya itu kok sih. Ya itu jadi apa topik apa tersinggungnya apa? Orang ya misalkan ada orang bilang apa? Oh, materimu elek. Kesinggung enggak gue? Misal nih kamu ada materi nih, misalnya padahal nih kamu rasa ini lucu, tapi emang orang nggak ketawa saat itu, entah faktornya apa. Bayangan lucu, terus orang bilang materimu elek, kesinggung orang. Kesinggung aku. Kok iso? Padahal itu jelas elek. Ikan kita begadang buatnya, terus susah bikinnya observasi, terus habis itu wawancara juga sama beberapa Kemendikbud. Terlalu Kemendikbud enggak usah. Nanti kamu disuruh pengadaan Chromebook baru tahu. Enggak kamu sudah begadang bikinnya gitu, orang bilang elek, itu kamu merasa tersinggung. Kalau emang beneran kurang gimana? Ya udah berarti kan nggak dipakai lagi materi. Iya, tapi kan bener elek dong. Apa emang kata lain yang kamu harapkan keluar dari orang itu bukan kata elek? Iya, maksudnya kamu pengen keluar kata apa? Kurang menarik. Kurang menarik. Oh iya masih lebih sopan lebih itu. Sopan di soft mending diganti atau dikembangin ke arah sini gitu maunya benar. Begitu. Kan itu kan ada namanya soft spoken namanya. Ada soft spoken lebih bagus ya. Kayak gitu. Mungkin bisa juga ke Bung Panji. Bung Panji kenapa urusan Bung Panji, Mas? Yang enggak maksudnya dibuat kayak gitu soft spoken. Jadi mungkin orang-orang di sana bisa ngerti gitu. Kalau stand up comedy soft spoken, Mas. Kurang lucu. Stand up comedy itu harus maki-maki, harus marah-marah. Yeah. Stand up comedy itu harus marah-marah karena ada sesuatu keresahan yang ada. Kalaupun stand up comedy yang nggak marah-marah, pas dia bikin materi marah-marah, pas dia bawain mungkin datar atau ekspresinya apa, ekspresi tetap harus ada penekanan, tuh harus ada sesuatu yang memancing emosi. Nggak ada stand up comedy itu bikin orang nangis tuh nggak ada. Kalau nangis ketawa sampai nangis ya ada. Termehek-mehek gitu. Termehek-mehek ya. Kita kembali lagi ke termehek-mehek sih. Tapi maksudnya dia bisa juga kalau misalkan mau bikin orang-orang ini apa namanya, jadi respect sama Panji gitu kalau misalkan soft spoken gitu. Nggak menurutku nggak akan bisa. Kalau soft spoken bukan stand up namanya. Apa tuh? Hanan Ataki. Baru soft spoken itu. Sama Ustadz Boni. Apa? Ustadz Boni kemana? Oh yang satu lagi yang pakai kupluk juga. Yang orang Jawa. Orang Sunda. Oh orang Sunda, bahasa Sunda tahu kayak kacamata tuh. Gitu Ustadz Boni. Jangan seperti itu. Itu ya itu kan disenangin cewek-cewek ya begitu tuh. Kok ngono? Gitu. Ngopo enggak gitu. Itu paling lucu itu materi Panji. Terus lucunya lagi ada yang mau laporkan Panji dari aliansi sebuah ormas itu dan ternyata ormasnya sendiri tidak mengakui mereka tuh gimana sih rasanya?
Iya, maksudnya Kasihan sebagian ya nggak sih? masyarakat. Jadi itu mungkin ya orang-orang yang dikasih janji mau kerja di tambang aja. Nggak gitu. Maksudnya mungkin aja orang-orang itu punya rasa ingin membela. Kalau positif Membela, thinking itu kan membela sebuah ormas yang memang mereka ada di dalamnya. iya, Tapi masalahnya ormasnya nggak mau ikutan, nggak iya, mau ngerasa harus ikut campur. Karena Panji juga ya mereka mau nikmati itu sebagai lawakan aja. Emang harusnya kayak emang gitu itu kan ya. namanya komedi gitu. Lawakan hiburan komedi juga kok bisa rame-rame ya. Kita langsung ambil arahnya ya ke buzzer kan Iya, kebanyakan kayak gitu kan. buzzer. Bahkan di Twitter pun juga sama gitu. Dia Heeh. dia bilang ada yang sampai gara-gara ngomong soal fisik terus dibilang ini anak Panji. Oh, iya, fisik Panji ngomongin fisiknya wakil presiden, itu orang langsung nyerang anaknya Panji Oh, yang seperti ini kenapa juga gitu seperti loh. ini? Maksudnya Orang nggak masuk akal. nggak, ya maksudnya ya, kayaknya memang menurut gue ya, kayaknya memang perilaku netizen di semua hal kayak begitu. Ya, Mau itu selebriti, mau itu politik, stand up komedi, semua orang yang dia tidak suka, pasti dia cari kesalahannya juga yang biar ini satu sama jadi skornya iya, gitu jadi loh. satu skor. Ya kan biar biar puas juga orang yang memang membencinya ya dapat kepuasan dengan dapat hal yang dia ejek juga dari orang itu. Kayak kayak gini, kayak apa namanya Inara Rusli ini terus balik lagi ke callback ke awalnya. Oh ya, Virgun itu masalahnya ternyata Inara gini-gini gitu-gitu Iya, kan jadi orangnya dulu nyari dan itu ada kepuasan di netizen dan itulah memang padahal itu biasa juga nggak dilakukan. penting juga buat hidup mereka kan. Ya, ya yang penting mereka puas aja di sosmed itu. Karena orang orang yang tahu cerita detail Yaimim sama Sarah, Inara Rusli sama sama suaminya ini siapa namanya? Gama, Ya, Gawa, Mbak. siapa? Itu Husein, Buset siapa Husein? anak Rasul. Itu Nabi. Bukan, pokoknya dia sama yang suaminya suami yang di Iya, Mbak. poligami ini semuanya tuh orang yang tahu detail itu, orang yang nggak ada kerjaan Nggak ada biasanya. kerjaan emang. Dia nonton podcast dari Sumergo 2 jam juga mereka merasa kurang gitu Ya, pasti. orang yang kalau misalkan hari libur cuma nonton YouTube aja dari pagi sampai malam. Jangan hari libur, hari biasa pun Hari begitu. biasa begitu. Iya, Di rumah cuma ngobrol sama itu apa orang-orang komentar yang Inara Rusli itu. Ini loh. Inara jelek banget gini-gini. Iya. Kamu gimana kamu? Tapi kan biasanya yang haters kayak gitu, yang komentar-komentar jelek itu di sosmed orangnya, Dar. Itu pernah dibuktikan dari beberapa selebriti di DM ditawarin transfer mau emang sebenarnya butuh duit. terima kasih Kak, maaf tadi bilang begini gitu. Kayak Kiki Sabutri tahu? Itu setelah itu kan dia transfer itu orang-orang berapa? Ini ada sedikit rezeki 300, 200 ribu, apa 500 ribu gitu. Ya orangnya emang ya Lagi butuh duit aja, lagi stres aja. Dimarahin sama suaminya gitu. Jadi istri nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah aku Aku lampiaskan ke Inara Rusli. Dan berharap dapat duit. Berduit. Sama orang seneng callback sesuatu yang lama itu RK sama AK. Itu beli orang langsung nyari tuh di tahun lalu si RK lagi di mana, AK juga di situ uploadnya. Ya. Yang netizen tuh seneng banget nge-callback itu karena apa namanya mereka merasa kayak detektifnya banyak netizen jadinya kan. Dan orang-orang tersinggung ya maksudnya dari situ. Dia yang selingkuh kenapa mereka yang tersinggung gitu. Karena katanya apa nggak mau ngelihat ibu istrinya itu disakiti. Jadi dia mau nyari apa kebenaran dari situ. Istrinya RK itu juga dia bukan orang yang kayak dendam gitu kan. Kalau misalkan aku diselingkuhin itu langsung buat story banyak banget. Iya, story banyak. Tapi nggak ada dia. Gitu nggak ada dia story-nya. Oh apa diam-diam aja biar reda dulu atau playing victim. Tapi emang dari dulu waktu Lisa Mariana pun juga nggak ada dia. Oh jadi iya. Nggak pernah emang mungkin nggak tipe orang kayak gitu kali. Iya. Dan ada yang bikin isunya nih. Ini aku nggak tahu benar apa enggaknya. Ada yang bikin isunya katanya istrinya juga punya brondong. Nah itu benar ya. Soalnya katanya bilang open relationship katanya. Makanya kayak nggak apa-apa gitu loh. Kan mereka kan di negara yang sama tuh ada fotonya. Sama suami istri sama anaknya. Dan yang satunya juga di negara yang sama gitu. Jadi kayak open relationship aja. Cuma harus dipertontonkan kemesraan. Karena memang si yang satu ini bapaknya lagi untuk citra karena memang mau maju kan ke pilkada. Gitu. Jadi orang semua sebelumnya menghina si LM itu ya.
Dasar Untol. untol itu. Ani no, simpenan yes. Di banyak yang ngecek karena dia selain yang fisik juga ya. Fisik juga. Tapi Nah, banyak itu orang dia bohong. Nah, itu kenapa mereka bisa menghina fisik kayak gitu, tapi ketika Panji buat itu mereka tersinggung soal fisik. Iya, kan double standar dong. Double standar. Sama Standar kan. antara dua, double standar sama buzzer, Sama Mas. buzzer. Jadi kita patut curiga itu buzzer karena ketika ada yang dihina fisik nggak masalah, tapi tetap orang ngambil topiknya nanti itu kan pejabat negeri gitu. Nah, itu juga pejabat negeri. Siapa? Ya simpenannya. Ya, simpenannya yang pejabat negeri gitu. Tapi kita harus hati-hati kalau gosip-gosip itu, Zar. Kenapa? Itu tuh rawan AI. Yes. Kadang kita kan cuma dapat hasil dari reportasenya yang diposting. Kita nggak dapat foto aslinya itu dari mana. Kita kan nggak tahu. Tahu-tahu ada foto yang dia pas liburan apa gimana. Kita kan nggak tahu foto itu AI ataupun asli Tapi atau bisa real. dilihat pas ada kecacatan di tangannya atau enggak. Kalau dilihat tangannya itu ternyata di sini ada 11 gitu, nah itu ya. Nah, jarinya kalau ya tangan ada 11 tuh. Sekarang AI sudah makin canggih, Mas. Iya, AI itu sudah bisa mengubah. Belum apa namanya, belum sesempurna itu. Iya, tapi tetap aja kalau misal videonya itu kayak ada pecah-pecahnya kayak foto yang dia pakai baju biru disamain sama foto postingannya yang baju biru, si Aka yang bajunya ini sama baju ini. Ini bisa jadi AI juga, kita nggak tahu. Sri Mulyani juga begitu kan. Iya, yang Sri Mulyani itu, yang apa Menteri Keuangan bilang guru adalah beban negara. Ternyata itu AI, itu kan kayak ini kayak real tuh dia ngomongnya itu. Mulutnya, gerakan mulutnya kayak real banget. Karena ada kan aplikasi yang buat kayak bikin kayak gitu. Nah, pas aku cek yang memang video panjangnya nggak ada dia nyebut itu. Nggak ada. Dan Dani Beller kan materinya gitu. Dia heran kenapa semua videonya, dia heran kenapa videonya Bu Sri Mulyani itu asli, sementara video Bu Sri Mulyani itu palsu, sementara video yang wakil presiden asli semua gitu. Itu lucu banget tuh. Aku tuh mengalami pengalaman tersinggungku yang paling gue ingat sekarang itu ketika aku mulai nge-YouTube. Kenapa? Aku dulu awal 2015 ya. Itu tuh sama aku ngeliat. Sama kue. Nah, ada kue juga. Kau ngomong-ngomong aku buka YouTube dulu. Kau nge-rap dulu. Iya. Aku awal-awal bikin YouTube dulu gitu, itu merasa tersinggung sering karena masalahnya ketika kita lagi coba mulai berkreasi di sebuah platform itu kan rawan ejekan bukan dari penonton yang nggak kenal kita, justru orang yang dekat dan kenal sama kita. Bahkan keluarga juga bisa. Kadang kata-kata komentar dari teman-teman ini yang bikin aku tersinggung kayak ngejek banget kalau aku. Iya memang aku kan baru mau mulai waktu itu YouTube kayak nge-rap apa segala macam, terus bikin video aku nge-vlog apa segala macam. Ya itu kan masih awal, pasti jauh dari sempurna. Masa aku langsung pakai kamera Full HD, sama movie, drone nggak mungkin sinematik. Terus nyewa Agung Hapsa buat ngedit pakai Adobe Premiere Pro. Apa sih yang Adobe After Effects ya nggak bisa. Ini Sony Vegas aku pakai. Ya nggak bisa, aku sebatas bisa ngerekam sendiri kayak edit yang itu ala kadarnya gitu loh. Tapi kenapa kayak ngejek kayak bilang apa YouTube nonton City apa gitu. Wah, itu tersinggung aku, Pak. Tersinggung kayak kalau nggak salah aku ya. Iya. Kok seharusnya temanku, kok harus kudunya support semangat Gilang bikin lagi, ayo aku bantu, bukan bilang kok ngomongin mah ono sing nonton. Wah, itu tersinggung yang bikin aku berhenti nge-vlog waktu itu. Ada kata-kata lain juga yang bahkan bikin aku ngapain sih kayak gini. Tapi bayangin kalau aku konsisten loh bikin video. Mungkin sekarang sudah jadi Atta Gilang Halilintar aku di sini. Itu bener kata temanmu tadi. Berhenti aja ya. Makanya aku sempat berhenti, Zar. Terus aku ya kerja biasa aja, kerja normal. Sampai aku berpikir lagi untuk bikin. Aku pengen bikin lagi, tapi aku nggak mau kasih tahu orang-orang. Aku bikin sendiri aja, jalan aja sendiri dan berhasil. Berarti memang faktornya apa? Faktornya ya lingkungan. Yang membuat kita bisa konsisten, bisa bertahan, bisa kreatif adalah lingkungan itu sendiri. Jadi pilihlah lingkunganmu. Kalau ada orang yang tidak support kreativitasmu, pergi dari situ. Seperti kata Rasulullah. Apa tuh? Silakan ngomong. Jika kamu berteman dengan orang-orang yang memiliki wangi harum, kamu akan terikut. Jika kamu apa sih? yang benar. Jika kamu Rasulullah loh ini. Ayo yang benar. Jika kamu berteman dengan pedagang parfum, kamu akan keikutan wangi.
Jika kamu berteman dengan tukang sedot WC, Iya. kamu juga akan ikut tersedot. Tai dong. Bagus tuh endingnya tuh. Tersedot. Nah.